Belajar kisah-kisah yang terjadi di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita hanya di YouTube channel Cornerstone. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya ya. Pada waktu zaman itu, bahwa Maria juga orang yang memang pelajar Alkitab, orang yang setia pada Tuhan. Itu kelihatan. Ya, waktu dia jawab kan, setelah dikasih tahu dia jawab, ya saya ini hamba. Iya. Istilah bahasa sekarang, ya saya ikut aja. Iya. Saya pasrah aja. Dan salah satu yang diinginkan para wanita pada waktu itu adalah bahwa dari rahim mereka itu akan lahir seorang Mesias. Ya. Dan pengertian Mesias di sana mereka itu pengertiannya bahwa itu hanya sampai kepada lepas daripada penjajahan. Cornerstone, seneng banget nih kita bisa ketemu lagi, kita bisa berjumpa lagi di episode terbaru Cornerstone Connection, Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Bersama aku, Hascela, dengan partner aku, Rivaldo Siburian. Nah, gimana nih kabar teman-teman yang ada di rumah dan kabarnya Hascela juga? Tentunya kalau aku baik ya, bisa dilihat dari raut wajah. Dan kita harap teman-teman yang ada di rumah juga tentunya baik-baik aja, karena sekarang kan masih awal-awal baru. Betul. Tapi tunggu dulu. Bro Dedo gimana nih kabarnya? Aduh, setelah kemarin ya perutnya ada konflik sedikit ya. Iya, saya setelah ke klinik ya, akhirnya perut saya lancar lagi. Puji Tuhan. Iya. Oke deh. Senang banget nih bisa nongkrong-nongkrong lagi tanpa ada masalah di perut ini. Terus kapan lagi gak sih kita bisa bahas-bahas Alkitab kayak gini? Aku udah gak sabar banget Kak untuk bahas Alkitab, karena udah lama banget nih, bukan udah lama sih, kayak karena tahun baru ini kan banyak kegiatan acara, gitu ya, acara-acara. Iya. Nah, sekarang waktunya kita untuk ngebahas, kita konsen lagi nih ke pembahasan Alkitab kita kali ini. Tapi Hascela, aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman semuanya bahwa jangan di-skip acara ini. Karena di akhir acara nanti akan ada kuis yang berhadiah. Hadiahnya apa kira-kira ya? Hadiahnya kita akan menyiapkan 1 unit rumah di sana nanti bersama Tuhan kita. Tentunya hadiahnya ini bakal menarik banget. Yeah. Aku sendiri kayaknya pengen banget ikut kuisnya, cuman mesti kita yang kasih pertanyaan, kita yang jawab juga. Iya, mungkin kan? Nah, pelajaran kita apa nih Kak selama 1 minggu ini? Nah, teman-teman, pelajaran minggu ini kita akan belajar pada triwulan ini dengan tema utama, yaitu dalam daging. Yeah. Dan pembelajaran 3 dengan judul Hamba Allah. Di mana inti dari pelajaran kita adalah seorang malaikat menyampaikan sebuah kabar yang mengejutkan, ya Maria, yakni bahwa dia akan mengandung seorang anak Allah. Allah dapat melakukan hal-hal yang besar, dan itu untuk kita juga. Iya. Namun dia menuntut penurutan kita. Iya, betul. Nah, dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Namanya adalah Maria. Nah, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lalu malaikat itu berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami?" Malaikat itu berkata lagi, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Wah, hingga suatu saat, suatu waktu, Yusuf pergi dari kota Nazaret di Bethlehem supaya didaftarkan
bersama-sama dengan Maria yang sedang mengandung. Nah, ketika mereka di situ, tibalah waktunya Maria akan bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat mereka di tempat penginapan. Gila, seru banget. Dan ngeri juga ya kalau Ya, misalkan kasihan kita nih, kan paling kita ke bidan lah ya, paling susahnya mungkin ya. Tapi kalau Tuhan nih sampai ke jerami-jerami loh, kayak aduh nggak bisa habis pikir gimana tuh. Kadang suka mikir, karena padahal kan dia anak seorang Allah gitu, anak Iya. raja. Kenapa Kenapa dia nggak harus- dikasih yang enak? Iya, kenapa dia nggak ke rumah sakit mana yang teknologinya tinggi? Oh belum ada belum Iya. waktu itu. Seru banget ya diskusi kita kali ini. Iya, betul banget nih. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan kembali lagi nih teman-teman. Tetap bersama kami di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya ke dalam kehidupan nyatamu. Nah, baik Sel, saat ini kita akan membahas tentang pelajaran yang ketiga dengan judul Hamba Allah. Wow. Dan ayat kita selama ini, satu minggu ini di dalam Lukas 1 ayat 38. Yuk kita buka kitab kita sama-sama. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, di segmen ini Ya. juga telah hadir bersama kita Siapa tuh? the one And only. and only, yaitu Pendeta Beni Beni Tambunan. Tambunan. Shalom, Pak Shalom, Pendeta. Apa kabarnya Pak Ben? Baik-baik kalian? Baik-baik, Baik-baik. Puji sehat? Tuhan, sehat Pak Puji Pendeta. Tuhan. Fit banget nih. karena kan masih tahun-tahun baru, kita Iya, masih harus strong semangat dong. dong. Iya benar-benar. Nah, di segmen ini Pak Pendeta, ada banyak banget nih pertanyaan yang mau kita tanyain. Iya. Khususnya terkait dengan pelajaran kita sepanjang minggu ini. iya. Tentunya teman-teman yang di rumah juga pasti penasaran dan Betul. ya banyaklah pertanyaan yang mereka mau Nah. berikan. Nah, kita langsung aja nih tanya Pak Pendeta ya. Nah, kira-kira pada saat itu Pak Pen, apakah yang terlintas dalam benaknya Maria ketika pertama kali ia mendengar pernyataan malaikat itu? Kita juga, kalau pemikiran kita sekarang, Ya. kita sekarang tiba-tiba datang seorang kemudian katakan, kamu nanti akan hamil. Waduh. Nah, lo Shock dong Kaget, pasti. shock. Iya. Jantungan kali ya. Iya. makanya, jadi tentunya akan bertanya, Heeh. loh kenapa gitu, apa ini kan ya. Itu kalau kita zaman sekarang mungkin dalam suasana seperti mana kita. Tapi kalau pada waktu zaman itu, bahwa Maria juga orang yang memang pelajar Alkitab, orang yang setia pada Tuhan. Itu kelihatan. Ya, waktu dia jawab kan, setelah dikasih tahu dia bilang, ya saya ini hamba. Iya. Istilah bahasa sekarang, ya saya ikut aja. Iya. Saya pasrah aja. Iya. Serah gitu. Dan salah satu yang diinginkan para wanita pada waktu itu adalah bahwa dari rahim mereka itu akan lahir seorang Mesias. Ya. Dan pengertian Mesias di sana mereka itu pengertiannya bahwa itu hanya sampai kepada lepas daripada penjajahan. Ya. Oh, yang lahir hero nih gitu ya, akan lepaskan dan lain sebagainya ya, tanpa mengerti lebih jauh akan hal itu pada waktu itu. Ya, tapi Maria tahu bahwa dia itu akan melahirkan seorang Mesias, ikannya pada waktu dikasih tahu. Dan tapi kita tetap kaget, siapapun pasti akan kaget. Iya. Ya, akan kaget suasananya. Itu sebabnya bertanya, loh saya kan belum menikah. Betul. Gitu ya. Sekarang belum menikah, saya ini masih Perawan. punya tunangan. Iya. Ya, Iya. siapa yang punya tunangan, Iya. semua dan lain sebagainya. Iya. Ya, tapi kesetiaan dia kepada Tuhan dalam mempelajari firman Tuhan dan mengerti maksud Tuhan, ya dia menerima saja akan hal ini pada dirinya, walaupun tentunya dengan bayang-bayang, ya kalau kita dengan pikiran kita sekarang,
nanti gimana ya? Iya. Kalau udah menikah mau gimana? Iya. Ya, apa kata tetangga, Iya. apa kata orang banyak, Di luar. dan sebagainya ya. Iya. Betul. Dia menjalankan itu dengan prinsip bahwa ya oke, udah katanya begitu ya udah saya nurut aja. Iya. Ya. Jadi mungkin kalau pemikiran sekarang, masa dia nggak ini sih, masa nggak mesti begini, yang dia harus nolak kayak dia bilang tunggu kan, tunggu menikah dulu, tunggu apa semuanya ya. Tapi kalau menikah dulu orang akan bilang apa ya? Iya. Ya. Maksud saya kalau dia pas gitu. ya kalau dia menikah dulu, orang kata oh sama juga dong dengan dia lahir dari anak ya, manusia. dari anak manusia dan sebagainya. Inilah cara Tuhan memaparkan kepada kita bahwa Tuhan mencari memang orang yang memang setia, orang yang memang pelajar Alkitab, orang yang memang menurut, dan pada waktu pekabaran itu sampai, orang itu kan akan menerima dengan sukacita. Iya. Nah, lanjut Sel, pertanyaan berikutnya apa nih? Oke, makasih Pak Pen atas jawaban yang tadi. Nah, terus nih Pak Pen, kan dikatakan di Lukas 1 ayat 46 sampai 55 tentang Maria. Jadi Maria ini orangnya seperti apa sih dia? Yang pasti kalau kita dapat berikutnya ceritanya, kan ceritanya berikutnya baru kita tahu siapa dia. Ceritanya bahwa memang dia orang yang memang kalau istilah sekarang rajin ke gereja. Itu terbukti ya. Terbukti dia suka datang, kemudian dia pada waktu kita nanti belajar juga waktu lahir dan sebagainya juga itu kan kelihatan dibawa Yesus ke dalam gereja. Itu kan memang bukti memang satu kesetiaan dia kepada Tuhan. Ya, selain pada penurutannya, kemudian lingkungan keluarganya juga kan masih lingkungan keluarga yang memang setia kepada Tuhan. Ya, jangan lupa bahwa dia kan masih bersaudara dengan Yohanes misalnya, gitu ya. Yohanes yang memang setia pada Tuhan dan lain sebagainya. Jadi memang lingkungannya juga sudah mengarahkan pada dia untuk lebih setia pada Tuhan dengan pilihan yang ada. Gitu. Oke, lanjut di Pak Pendeta. Nah, dengan perasaan si Maria ini ketika dia terpaksa melahirkan di kandang peliharaan lah gitu bilangnya. Apa menurut Pendeta Maria masih merasa senang dipilih oleh Allah? Tidak ada cerita atau satu referensi lainnya yang mengatakan dia tidak senang. Iya sih. Yang kita tahu bahwa dia bahasa apa ya, nerimo gitu ya. Ya udah, saya terima aja gitu ya. Saya terima aja gitu. Jadi jangan lupa bahwa mereka itu kan dari satu tempat ke tempat lain ya. Kalau referensi lain katakan dia mutar dari satu tempat lain sampai kembali lagi ke titiknya, nggak ada tempat juga untuk mereka boleh menginap. Betul. Ya, kira-kira kalau Indonesia lagi hari-hari libur panjang gitu ya, kayak kemarin misalnya Natal tahun baru, ya, itu kalau tiba-tiba kita bilang, saya mau keluarga mau nginep di hotel mana gitu ya, wah bisa-bisa nggak dapat kita hotel, yang ada cuman mampir pompa bensin tidur di mobil, betul. Paling bisanya begitu, ya, karena nggak ada tempatnya. Jadi perjalanan itu juga kan perjalanan yang sudah cari tempat nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi. Akhirnya mana yang ada pun tempat sekecil apapun ya dipakai, mereka gunakan di mana mereka bisa tinggal bahkan untuk Maria melahirkan. Hebat banget ya Maria ini ya. Iya betul banget. Makasih Pendeta sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita nih. Dan yang mungkin pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan bagi teman-teman di rumah. Betul. Nah, teman-teman, kita akan membahas lebih lanjut lagi nih pasti. Iya dong. Dan lebih menarik lagi tentunya. Tapi tunggu dulu, kita dengar apa kata Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Berikut ini. Halo Sobat Cornerstone semua. Kali ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita di pelajaran kali ini. Nah, apakah kamu tahu bahwa tradisi keagamaan zaman Yesus memiliki cerita mengenai mukjizat kelahiran. Dalam cerita ini, seorang dewa biasanya datang kepada seorang wanita dan berhubungan dengan dia. Seringkali dalam bentuk hewan. Dalam mitologi Yunani, sebagai contoh, yaitu dewa Zeus. Nah,
Dia mengubah dirinya menjadi seekor angsa untuk berhubungan dengan seorang wanita bernama Leda. Anak dari perpaduan ini adalah Helena dari Troy. Wanita dalam cerita ini kelihatannya hanya memiliki pilihan terhadap apa yang terjadi kepadanya. Sebaliknya, kisah mengenai Yesus tidak mengandung keanehan. Kedewaan dan hewan dan ibu Yesus tidak dipaksa untuk menentang keinginannya. Malah, seorang malaikat datang kepada Maria dengan pekabaran akan kelahiran yang menakjubkan. Maria menjadi rekan dalam membawa keselamatan kepada dunia ketika dia memilih untuk menerima kabar yang disampaikan oleh malaikat. Aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, itu dia informasi untuk sahabat-sahabat Cornerstone semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, itu tadi barusan kita dengar informasi dari Profesor Corner. Ya, bener banget. Saat ini, yuk kita sama-sama baca sekilas cahaya. Kita Oke. buka buku Cornerstone Connection. Cornerstone kita. Ya. Betul banget. Lanjut. Oke, langsung aja ya kita baca. Malaikat-malaikat menyertai Yusuf dan Maria dalam perjalanan dari rumah mereka di Nazaret, kota Daud. Tetapi, di kota di mana mereka menjadi keturunan raja, Yusuf dan Maria tidak dikenal dan dihormati. Dalam keadaan penat dan tidak mendapat tempat menginap, mereka menyusuri jalan kota yang sempit dari ujung ke ujung, dari pintu gerbang kota sampai ke ujung sebelah timur kota. Dengan sia-sia, belaka mencari tempat beristirahat malam itu. Tidak ada tempat bagi mereka dalam rumah penginapan yang sudah penuh sesak. Di dalam sebuah bangunan yang reot di mana hewan-hewan ditempatkan, mereka akhirnya mendapat perlindungan dan di sanalah penembus dunia dilahirkan. Wah. Nah, teman-teman, di sini kita masih bersama Pendeta Beni Tambunan dan kita masih punya banyak banget pertanyaan. Nah, Pak Pendeta, kita mau bertanya lagi nih. Mengapa Allah memilih untuk datang ke dunia ini sebagai seorang anak yang bisa dikatakan kurang mampu lah. Padahal kan dia kan seorang Allah. Kenapa dia nggak langsung jadi kayak keturunan raja yang punya banyak fasilitas? Atau kenapa dia nggak kayak di orang yang kaya biasa-biasa aja, tapi bisa lahir di tempat yang pantas gitu? Iya, masalah ataupun yang ada pertanyaan-pertanyaan selalu mengenai ya Allah itu raja, Iya. kenapa mau menjadi manusia, kemudian manusia milihnya bukan yang enak gitu ya, bukan tempat yang enak, malah tempatnya tempat yang sukar sulit Betul. untuk didikan. Tapi jangan lupa bahwa Allah memang menginginkan agar kita itu bisa berjalan dan mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita manusia. Tujuannya adalah penyelamatan. Menyelamatkan manusia. Kalau itu kita berandai-andai juga, kalau itu lahir di rumah sakit terkenal, atau zaman kita ini sudah lahir ya di kota terkenal, orang bilang ya terang aja dia orang begini ya. Dia nggak bisa ngerasakan susahnya kita kok, gitu ya. Betul. Tapi dengan dia berada dalam posisi yang sukar sulit tersebut ya dalam kehidupan manusia, lahir pun sudah demikian, itu memperlihatkan kepada orang banyak bahwa dia mengalami semuanya. Betul. Lebih sulit dari kita. Iya sih. Lebih dari lahirnya saja sudah nggak ada tempat kok ya. Iya. Nggak ada tempat, lahir saja udah nggak ada tempat. Bahkan dia lahir juga di tempat, kalau dibilang palungan itu kan tempat makan itu ya. Iya, tempat ternak makanan gitu lah. ternak itu. Iya, bener, ternak. Itu kan di sana dengan keadaan lainnya, juga mungkin pakaiannya dan lain sebagainya, perjalanan jauh dan lain. Itulah yang ada kan. Jadi tidak ada seorang pun akan wah dia nggak pernah rasakan susahnya. Enggak, Tuhan kita merasakan yang lebih susah daripada yang pernah kita susah. Gitu. Jadi itu akan menolong kita mengerti bahwa Tuhan memang untuk menyelamatkan kita, membawa kita lebih setia padanya, bahwa dia juga sudah merasakan
kesusahan kita. Mantap banget. Wah, Keren banget Tuhan kita ini ya. betul-betul. Nah, pertanyaan selanjutnya apa nih, Kak Sel? Langsung aja ya, Bapak En. Ah. Tolong dong, Pak Pendeta, jelasin apa sih maksud dari aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Itu maksudnya apa tuh, Pak En? Iya, ayat inti kita mengambil itu, kemudian judulnya diberikan hamba Allah, Iya. ya. Dengan kata lain bahwa memang dia itu seorang yang memang orang yang menurut pada Tuhan, ya, orang yang memang setia kepada Tuhan. Kalau orang yang tidak setia pada Tuhan, pada waktu kasih tahu, kamu akan, ngapain, nggak mau ngomong, kamu itu udah jawab begitu gitu ya. Wah, Walaupun ngeri juga. walaupun dia tahu Iya. yang datang itu malaikat gitu Iya. ya. Kita tahu. Tapi seorang yang memang sudah mengenal Tuhan pada waktu malaikat datang, jawaban dengan kerendahan hati, Iya. ya sudah Tuhan, ini saja. Iya. Kadang-kala kita diminta untuk berjalan sama Tuhan, untuk menolong orang lain. Kadang-kala kita juga, aduh sibuk nih, nggak sempet. Aduh begini nih, nggak sempet. Itu baru kita untuk menolong orang lain gitu ya. Apalagi dalam rangka penyelamatan. Iya. Penyelamatan manusia secara keseluruhan. Kita, Maria menunjukkan bahwa dia memang seorang hamba Tuhan yang setia, dia seorang penurut, dia seorang pelajar Alkitab, dia juga memberikan segala sesuatunya untuk pekerjaan yang Tuhan inginkan, dan dia menyambut baik akan sambutan itu. Ya, mungkin kita kalau kita kembali ke desa-desa, kalau biasanya masih polos-polos benar, ya. Masih belum ada HP dulu ya. Sekarang udah ada HP, udah tahu, gampang lah. udah tahu nih. Iya. Ya, jadi mereka kan, iya, itu aja kan mereka lakukan tanpa ada pertanyaan satu dan lain hal. Iya. Nah, Pendeta, untuk pertanyaan terakhir nih. Kelahiran Tuhan Yesus itu seberapa penting bagi iman orang Kristen? Dan pelajaran kita ini kan semuanya tentang mengenai kelahiran Tuhan Yesus nih. Nah, gimana tuh menurut Pak Pendeta? Penting gak sih Tuhan Yesus lahir di dunia ini untuk orang Kristen gitu? Iya, tentunya hal yang penting. Karena kalau Yesus nggak lahir, nggak ada penyelamatan bagi kita. Kita akan berada dalam dosa terus. Dengan lahirnya Yesus, maka kita ada penyelamatan yang diberikan. Tapi di lain pihak bahwa kalau hanya kita mendengar kelahiran Yesus tanpa kita pernah merasakan bahwa Yesus lahir dalam kehidupan kita, nggak ada artinya. Betul. Jadi perlu kita merasakan bahwa memang Yesus ada lahir dalam hati kita untuk kita boleh menjadi orang yang baru, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Baik, Pak Pendeta. Terima kasih banget nih Pendeta. Banyak, Pak Pendeta. Udah menjawab pertanyaan kita yang banyak banget. Dan pertanyaannya juga, jawabannya juga masuk banget buat kita nih. Oke teman-teman, kita akan kembali lagi di sini. Tapi kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman Cornerstone dalam segmen Apakah Pendapatmu? Halo, perkenalkan nama aku Sharon Marbun. Aku dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama aku Bella Virgil dan asal aku dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ezra Sianturi. Saya dari SMA Perguruan Advent 1 Jakarta. Kalau aku sih yang nomor 4 ya, itu sangat tidak mungkin. Karena kalau misalnya tiba-tiba dengar dari Tuhan, kamu akan melahirkan padahal aku belum menikah atau gimana, pasti langsung, nggak mungkin, nggak percaya gitu. Saya akan bereaksi kayak, wah nggak mungkin. Karena secara logika kalau orang yang belum menikah itu, apalagi berhubungan secara langsung, tidak mungkin bisa memiliki anak begitu. Kalau aku mungkin, kalau aku jadi Maria, aku akan pilih nomor 4. Itu sangat tidak mungkin. Karena seperti yang kita tahu, Yusuf dan Maria masih bertunangan, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk mempunyai seorang anak. Jadi aku pilih yang nomor 4. Nah, tadi itu dia pendapat dan tanggapan-tanggapan teman-teman Cornerstone
menarik banget ya. Betul banget Kak Sela. Tapi nggak terasa banget nih diskusi kita udah mau berakhir di sini. Ya, nggak apa-apa. Nah, Pendeta, tadi kan Pendeta udah kasih penjelasan, jawaban-jawaban. Nah, sekarang boleh dong Pendeta berikan kesimpulan terkait dengan pelajaran saat ini. Supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingat dan menguatkan iman percaya kita semua. Ya. Kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita mengenai hamba Allah yang mengambil daripada Maria, seorang hamba Allah yang memang orang yang memang setia, orang yang memang mencari Tuhan, orang yang memang menurut Tuhan, dan pada waktu Tuhan memberikan tanggung jawab kepadanya, jawabannya orang yang memang tulus. Ya sudah, saya ikut aja Tuhan. Apa katanya, saya seorang hamba, saya mengikut. Demikian juga sebenarnya bagi kita. Apapun tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita, yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pegang, kita katakan, oke Tuhan, saya menerima, saya seorang hamba, saya akan menjalankan semua tugas ini dengan baik. Men, baik sekali nasihatnya buat kita. Betul. Nah, teman-teman di rumah, seperti tadi di segmen pertama, aku bilang bahwa kita akan ada kuis yang berhadiah. Nah, jadi dengan teman-teman di rumah, dengar baik-baik nih pertanyaannya yang akan disebutkan oleh Kak Sela. Tapi jangan lupa, kalian bisa, jawabannya bisa dibuat, ditulis di komentar sosial media yang ada, ataupun bisa chat ke call center Hope Channel Indonesia. Nah, kita langsung aja kasih pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah, siapakah yang diutus oleh Allah yang datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu? Aku bacain sekali lagi ya. Siapakah yang diutus oleh Allah yang datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian terang itu? Oke, jadi teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar YouTube ataupun Facebook, atau juga dapat menghubungi call center Hope Channel Indonesia melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca teman-teman dengan format #Cornerstone 3 jawaban. Contohnya misalkan jawabannya adalah Ruth. Jadi ketik #Cornerstone 3 spasi Ruth. Jadi buruan ketik jawabannya dan menangin hadiahnya. Dan untuk lihat pemenangnya, kalian boleh bisa langsung lihat story Instagram Hope Channel Indonesia. Baik Pendeta, mungkin Pendeta boleh mendoakan kami yang ada di sini bersama kru-kru juga yang ada di sini dan juga teman-teman yang di rumah. Baik, kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami yang bertahta dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang pembahasan kami pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami dengan contoh yang diberikan oleh Maria, seorang yang memang menurut pada Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menurut kepada Tuhan, dan Tuhan boleh menggunakan kami sekecil apapun talenta kami. Biarlah kami dengan sukacita menggunakannya untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Bersama-sama dengan semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam perkuliahan mereka, dalam sekolah, bahkan dalam pekerjaan yang mungkin sudah bekerja. Dan bagi orang-orang muda yang dalam kesusahan dan berseru pada Tuhan, Tuhan kiranya menjawab seruan mereka agar mereka pun senantiasa boleh lebih setia lagi pada Tuhan. Kian juga yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita, pembelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama-sama sahabat-sahabat di studio dan Pendeta Benny Tambunan sudah berakhir. Terima kasih Pak Pendeta. Semangat terus teman-teman dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman. Dan lihat sendiri nih, apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, makasih semuanya teman-teman sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan dari Cornerstone Connection.